Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiono, NIM 2021103902110006. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021. Perkenankan kami menyampaikan analisis manajemen produksi pupuk organik super pada kelompok Tani Bango Jaya, studi kasus di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Latar belakang, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006, pupuk organik didefinisikan sebagai pupuk yang sebagian atau seluruh bahan dasarnya berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair. Manfaat pupuk organik. Pupuk organik bermanfaat, bisa memperbaiki sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Pupuk organik yang dimaksud kali ini adalah pupuk organik yang berasal dari bahan dasar kohe, dalam hal ini kohe sapi. Faktor utama yang mendorong atau memotivasi kelompok Tani Bango Jaya dalam memproduksi pupuk organik super adalah sebagai bentuk peran serta kelompok dalam mengurangi dampak pencemaran limbah kohe pada lingkungan, dan diharapkan kegiatan ini juga mampu memberikan nilai tambah dan dapat menyerap tenaga kerja serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap anggota kelompok dan masyarakat di sekitar. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perencanaan produksi pupuk organik pada kelompok Tani Bango Jaya. Yang kedua, bagaimana strategi penentuan lokasi pembuatan pupuk organik di kelompok Tani Bango Jaya. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran pupuk organik pada kelompok Tani Bango Jaya. Tujuan yang pertama, mengetahui perencanaan produksi pupuk organik pada kelompok Tani Bango Jaya. Yang kedua, mengetahui strategi pemilihan lokasi pengolahan pupuk organik pada kelompok Tani Bango Jaya. Yang ketiga, mengetahui strategi pemasaran pupuk organik pada kelompok Tani Bango Jaya. Profil kelompok Tani Bango Jaya. Kelompok Tani Bango Jaya terletak di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Telah berdiri sejak tahun 2002. Pada awal masa pembentukan diketuai oleh Bapak Nadi sampai dengan tahun 2016. Setelah itu mengalami revitalisasi kelembagaan. Saat ini diketuai oleh Bapak Nur Husaimah. Kelompok Tani Bango Jaya beranggotakan kurang lebih 54 anggota yang mayoritas petani peternak. Potensi luas lahan pertanian kelompok Tani Bango Jaya berkisar 37 hektar dengan subsektor unggulan budidaya tanaman pangan hortikultura, yaitu padi, jagung, dan bawang merah. Kelompok Tani Bango Jaya juga menjadi salah satu wilayah pengembangan sapi PU peranakan unggul. Berdasarkan potensi ternak sapi tersebut, kelompok Tani Bango Jaya berinisiatif untuk memanfaatkan limbah kohe sapi sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk organik super. Pupuk organik super mulai diproduksi sejak tahun 2008. Pada awal pembuatannya menggunakan kohe kering, tetapi dalam perkembangannya kohe kering hanya bisa diproduksi saat musim kemarau. Oleh karena itu, sejak tahun 2015 kelompok Tani Bango Jaya mulai mengembangkan pupuk organik super berbahan dasar kohe sapi basah. Bahan baku utama kohe yang digunakan berasal dari kandang ternak anggota dan kandang komunal yang dikelola oleh kelompok. Tenaga kerja yang terlibat dalam produksi pupuk organik super sebanyak 4 orang, terdiri dari 1 orang pengawas dan 3 orang tenaga kerja. Skema pekerjaan yang dilakukan kondisional, menyesuaikan proses produksi, dalam artian tidak ada penunjukan khusus terkait job description. Tenaga kerja diupah 75.000 per hari untuk kapasitas maksimal produksi, sementara untuk kapasitas normal menyesuaikan antara 30.000 sampai 45.000 rupiah per hari. Kapasitas produksi maksimal dalam satu kali proses produksi bisa mencapai 16 ton, sementara kapasitas normal produksi sekitar 8 ton. Kelompok Tani Bango Jaya dalam proses pemasarannya bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo, kelompok KRPL, Karangkidri, dan P2L di wilayah Kota Probolinggo, dan melayani juga pemesanan dari beberapa wilayah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pertama, proses perencanaan produksi pupuk organik. 1. Menyiapkan bahan baku kohe dan bahan-bahan pendukung lainnya. Yang kedua, proses pencampuran bahan-bahan yang digunakan untuk pupuk organik. Yang ketiga,
proses fermentasi dekomposisi pupuk organik yang sudah dicampurkan dengan bahan-bahan lain. Yang keempat, proses penggilingan pupuk organik dan pembentukan granular. Yang kelima, proses pengemasan. 1.1 Penyiapan bahan baku pembuatan pupuk organik. Bahan baku utama kohe dikumpulkan baik dari kandang komunal dan dari kandang anggota. Bahan kohe basah dimasukkan ke bak penampung sehingga sifat fisiologisnya sesuai dengan standar pengolahan. Penyiapan bahan pendukung lain seperti serbuk gergaji, dolomit, abu, limbah ketel pabrik, dan dekomposer. 1.2 Pencampuran kohe dengan bahan pendukung lainnya. Setelah kohe terkumpul dan memenuhi kapasitas produksi, kohe dipindah ke bak proses 1 dengan cara berlapis. Lapis pertama kohe basah, lapis kedua dolomit dan dekomposer, lapis ketiga serbuk gergaji, lapis keempat abu limbah ketel pabrik. Setelah itu proses pelapisan diulangi dari awal. Kurang lebih kapasitas bak proses 1 bisa mencapai 5 lapisan. Campuran bahan didiamkan dan dibiarkan selama kurang lebih 15 hari untuk proses dekomposisi bahan-bahan organik yang ada. Setelah 15 hari, campuran bahan pupuk organik dipindahkan ke bak proses 2 dengan cara disisir dan dicampur. Proses ini berlangsung kurang lebih selama 10-15 hari. Setelah itu, bahan pupuk organik dipindahkan ke bak proses ketiga, proses pematangan atau proses terakhir sebelum dikemas. Dalam proses ini berlangsung kurang lebih 7 hari. 1.3 Proses penggilingan dan pengemasan. Setelah melalui proses fermentasi dan dekomposisi, hasil pengamatan secara fisiologis menunjukkan pupuk organik tidak terkontaminasi dan berjamur. Pupuk organik siap digiling menggunakan mesin chopper. Setelah semua bahan digiling halus, proses selanjutnya adalah pupuk organik tersebut diayak. Hal ini juga untuk menjaga mutu pupuk organik yang dihasilkan, jangan sampai ada kotoran, terutama plastik yang ikut dalam kemasan. Langkah selanjutnya adalah pengemasan. 1.4 Proses pengemasan pupuk organik. Yang pertama, proses pengemasan pupuk organik super kelompok tani Bangunjaya sederhana, tetapi tidak meninggalkan prinsip dasar dalam kemasan produk, yaitu ada informasi terkait nama produk, kandungan, hasil lab atau uji produk, serta kandungan organik serta alamat tempat produksi. Pupuk organik super produksi kelompok tani Bangunjaya dikemas dengan sak ukuran 5 kg dengan harga jual Rp500 per kilo. Dalam waktu 1 bulan, kelompok tani Bangunjaya mampu memproduksi pupuk organik super kurang lebih 8 ton untuk kapasitas normal, dan untuk kapasitas maksimal dapat mencapai 16 ton, dan mampu mencatat keuntungan sebesar 10-15% dari seluruh total biaya produksinya. 2. Proses pengorganisasian unit produksi pupuk organik super kelompok tani Bangunjaya. Pertama, unit produksi ini dikelola oleh satu orang pengurus yang bertanggung jawab mulai penyiapan bahan sampai produksi. Sementara untuk tenaga kerja utama sebanyak 3 orang dengan beban kerja proporsional, mulai dari pengambilan bahan baku dari kandang anggota dan kandang komunal kelompok, melaksanakan proses produksi sampai pengemasan dan pendistribusian ke pembeli, serta mengirimkan ke UD Bangunjaya sebagai kelembagaan ekonomi petani yang dimiliki oleh kelompok tani Bangunjaya. Yang ketiga, komposisi insentif untuk unit produksi pupuk organik super. 1 orang diberikan insentif bulanan, sementara 3 orang pekerja lainnya diberikan insentif harian berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dan dibayarkan setiap minggu sekali. Setiap akhir tahun mendapatkan bingkisan dari kelompok tani sebagai ucapan terima kasih, serta mendapatkan bonus jika kelompok menerima pesanan di luar kapasitas produksi yang dilaksanakan. 3. Proses pelaksanaan unit produksi pupuk organik kelompok tani Bangunjaya. Yang pertama, proses pelaksanaan unit produksi pupuk organik pada kelompok tani Bangunjaya dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah disusun oleh kelompok tani. Yang kedua, dengan melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, diharapkan kualitas pupuk organik yang dihasilkan tetap terjaga. Yang ketiga, dilakukan uji komposisi setiap tahun sekali di lembaga yang telah ditunjuk untuk mengetahui kandungan yang terdapat di hasil produk pupuk organik super. Yang keempat, dilaksanakan monitoring dan pengawasan oleh pengurus kelompok tani Bangunjaya untuk memonitor perkembangan. Yang kelima,
Dilaksanakan promosi kerjasama untuk meningkatkan penjualan produk. 4. Pengawasan unit produksi pupuk organik kelompok tani Bangojaya. Pertama, pengawasan unit produksi pupuk organik pada kelompok tani Bangojaya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara internal diawasi langsung oleh ketua kelompok tani dibantu dengan pengurus kelompok tani Bangojaya yang ditunjuk secara langsung oleh rapat anggota. Yang kedua, penanggung jawab unit produksi pupuk organik pada kelompok tani Bangojaya wajib melaporkan kegiatan produksi, melaporkan seluruh hasil produksinya setiap bulan saat pertemuan rutin secara lisan dan tertulis. Yang ketiga, secara eksternal pengawasan unit produksi pupuk organik pada kelompok tani Bangojaya juga dimonitor secara berkala oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo dalam bentuk kunjungan dan monitoring. Kelima, strategi pemilihan lokasi produksi pupuk organik super. Pertama, berada di tengah-tengah wilayah Kelurahan Sumber Taman. Yang kedua, memiliki cukup jarak dengan pemukiman dan lingkungan rumah tangga. Yang ketiga, memiliki luas yang mampu dijadikan tempat produksi produk pupuk organik super. 6. Strategi pemasaran pupuk organik. 1. Menetapkan harga jual. 2. Bekerja sama dengan mitra usaha. Yang ketiga, membuka jaringan pemasaran. Yang keempat, menganalisa kebutuhan pasar. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.